Hai teman-teman, kembali lagi di Edwin Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk vlog perjalanan mudik dari Jakarta menuju Medan, teman-teman. Ini akan kita mulai perjalanan kita ini dari Bekasi, persisnya dari Tambun Selatan. Nanti akan saya review perjalanan mulai dari pelabuhan dan sudah menyeberang nanti ke Lampung dan sampai nanti ke depan harinya sampai ke Medan itu akan saya buat vlognya teman-teman. Barangkali nanti video ini bisa jadi referensi ketika kalian melakukan mudik melalui lintas timur teman-teman. Karena perjalanan hari ini saya melakukan di lintas timur. Hari Jumat April tanggal 14 2023. Kita rencana tadinya mau berangkat jam 4 teman-teman. Dan sekarang bisa kalian lihat itu masih setengah 4 ya. Jadi kita punya spare setengah jam lagi. Dan kondisi saat ini pun sepertinya hujan teman-teman. Ini akan kita review sedikit apa aja persiapan di mobil yang akan kita bawa. Saksikan terus teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman sebelum melanjutkan video ini. Teman, sekarang kita masukkan beberapa barang yang belum dimasukkan. Ini mobil Calya manual yang akan kita pakai ya mudik sebentar lagi. Dan kondisi di luar memang kondisi hujan. Ini baru saja hujan, mungkin supaya nanti di jalan juga adem. Seperti ini persiapan kami untuk melakukan perjalanan. Ini ada Juan yang akan juga ikut. Semuanya serba dadakan, yang air minum dan baju-baju segala macam, mungkin snack-snack yang buat di jalan. Di barisan kursi tengah ini sengaja kita buatkan selimut-selimut bantal, di mana nanti ketika malam atau istirahat kita bisa menggunakannya. Perjalanan dengan supir sendiri teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada halangan di jalan. Untuk tampilan depan, di sini saya persiapkan beberapa dudukan kamera. Jadi nanti supaya bisa dapat beberapa vlog view jalan yang terbaru untuk saat ini, khususnya lintas timur Sumatera. Untuk merekam perjalanan nanti, saya sudah mempersiapkan beberapa kamera teman-teman. Yang mana salah satunya adalah kamera HP yang saya pakai saat ini. Kamera Samsung A22 teman-teman. Dan ini ada kamera B Pro 5. Satu lagi kamera Vimy teman-teman. Semoga semua peralatan yang kita siapkan ini bisa untuk merekam perjalanan dan menjadi momen dan bisa disimpan dan bisa berguna juga nanti buat teman-teman yang lainnya. Untuk bahan bakar Pertalite 450.000 full tanknya teman-teman. Bagaimana perjalanan ini dan seru-serunya teman-teman. Setelah jam 4 kita akan tetap berangkat walaupun nanti tetap hujan. Tanggal 14 April 2023. Semoga lebih baik untuk videonya nanti dan perjalanan pun lancar. Bahwa doa kami Tuhan menyertai perjalanan kami. Kami percaya Roh Kudus menyertai kami, melindungi kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami. Baik teman-teman, ini mobil sudah kita keluarkan. Kita akan berangkat. Hari masih hujan tapi gerimis. Jam sekarang sudah jam 16.20 teman-teman. Dan kilometer kita di 43.900. Ini start pertama dan full tank. Biaya habis kurang lebih 450.000. Google Map juga sudah saya siapkan untuk tujuan Merak. Di sini kami yang berangkat. Saya sebagai supir dan ada Juan. Halo. Dan ada Mama Juan juga. Halo. Jadi kita berangkatannya bertiga teman-teman. Sekarang hari Jumat. Semoga saja hari Minggu ataupun Senin siang kita sudah sampai di Medan. Ikuti terus perjalanan kami teman-teman. Dan sekarang saya buat tripnya untuk menuju ke Merak. Nanti akan menuju ke Palembang. Kita lihat saja nanti bagaimana kondisi jalannya.
Jadi bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lainnya. Barangkali bermanfaat. Saksikan terus teman-teman. Oke guys, sekarang waktunya berangkat. Untuk menuju Merak pelabuhan kurang lebih 3 jam 54 menit. Kurang lebih 4 jam. Sekarang jam 4 mungkin nyampe Belok kiri ke jalan kurang Jaya lebih Cimasuk. nanti jam 8 malam teman-teman. Semoga saja tidak ada kendala. Sekalian teman-teman, ini kaca film yang kita pakai ini adalah 40% teman-teman. Nah ini kondisinya ketika jam 4 sore, ketika apa namanya sedang mendung. Hasilnya seperti ini teman-teman. Masih lumayan terang, namun nanti kita akan lihat ketika gelap ya. Kita masih di kondisi gak jauh dari rumah ya. Ini ada rel kurang lebih 200 meter. Sekarang sudah jam 4.38 teman-teman. Jadi kita lanjutkan perjalanan pelan-pelan. Semoga saja tidak begitu larut malam kita nyampe Merak. Hanya macet di sini saja karena ada rel kereta api Kompas yang biasa dekat rumah. Memang kalau keretanya lewat bisa 3-4, bahkan bisa kalau mobil kalah terus sama pergerakan motor teman-teman. Masuk menuju Jalan Sultan Hasanuddin teman-teman. Keluar dari area Kompas kurang lebih dari rumah tadi kurang lebih 1,5 kilo. Kita sudah di Jalan Sultan Hasanuddin guys. Sekarang jam 5:10 kita akan menuju tol Tambun Selatan untuk menuju tol Merak. Setelah jam 17.35 ini sudah sampai di pintu masuk gerbang tol Grand Wisata teman-teman. Untuk kondisi jalan lumayan lancar, belum ada terlihat macet sampai nanti ke pintu gerbang tol Cikupa. Dikarenakan kondisi masih gerimis, jadi kecepatan itu hanya bisa di 40-60 teman-teman. Karena untuk mengurangi resiko untuk licin di jalan, slip di jalan. Nah ini sudah sampai di gerbang tol Cikupa. Kita lanjut perjalanan sampai menuju keluar pintu gerbang tol Merak. Untuk biaya pengeluaran tol dan pengeluaran di jalan, biaya bahan bakar nanti saya tuliskan di belakang video teman-teman ya, supaya bisa menjadi referensi dan semua bisa tahu berapa biaya pengeluaran ketika melakukan perjalanan ini di Lebaran April 2023. Mulai dari gerbang tol Cikupa sampai nanti di tol gerbang Merak ini sudah tidak ada hujan teman-teman. Kecepatan sudah bisa dipacu di 70 sampai 100 km ya, maksimal di 80 lah mungkin untuk tol sini. Sekitar jam 9 atau jam 21 ini sudah sampai di gerbang tol Meraknya teman-teman. Dan ini setelah keluar beberapa kilo, ada kurang lebih 1 kilo, ini langsung masuk tidak jauh untuk gerbang pintu masuk eksekutif gitu, kapal penyeberangan eksekutif. Namun di kurang lebih 500 meter setelah belok kanan sebelah kiri itu kita membeli tiket offline teman-teman, yang mana tiket offline ini kita membeli seharga 670.000 itu kalau beli di offline. Jadi sekalian untuk membeli makanan seperti itu teman-teman. Jadi di pinggir jalan ini banyak ya teman-teman ya. Setelah keluar pintu gerbang tol Merak ini
banyak sekali di pinggir jalan yang menjual tiket Ferigi seperti itu. Karena untuk mengurangi resiko keterlambatan atau ketidaksampaian waktu ketika kita beli tiket online, makanya kita beli offline saja. Seperti itu teman-teman. Kami pun membeli tiket di sini dan sekalian membeli pecel lele buat makan malam nanti di kapal, teman-teman. Untuk biaya beli pecel lele di sini harga standar, teman-teman. Satu porsi pecel ayam itu harga 25.000, teman-teman. Jadi tidak begitu mahal ya. Jadi standar lah kalau di saya ya, teman-teman ya. Dan di sini pun kami coba langsung beli Ferigi di offline-nya di posisi kios ini, teman-teman. Jadi di sini kita diminta untuk nama sesuai KTP saja gitu. Jadi tidak ada ribet dan cepat. Sekarang sudah jam 21:20, teman-teman. Jadi abangnya untuk yang membuat tiket Ferigi itu yang menjual bertanya supaya jamnya dibuat, jam keberangkatan kapalnya itu dibuat jam 22. Jadi dia sudah mengerti, teman-teman, jam berapa keberangkatan kapal yang bisa kalian naiki seperti itu. Jadi ini didaftarkan di jam 22 karena untuk menuju kapal Ferigi kapal untuk penyeberangan eksekutif itu hanya sekitar 3 menit saja dari posisi kita beli tiket ini. Lanjut perjalanan ini kurang lebih 3 menit setelah naik ke flyover seperti itu langsung ketemu pintu masuk eksekutif untuk penyeberangan eksekutif, teman-teman. Jadi tidak jauh ya dari pembelian tiket tadi, dan kondisi jalan pun lancar jaya, tidak ada kendala seperti tahun lalu macet sebelum keluar pintu tol Merak tadi pun sudah macet. Kalau ini semuanya lancar. Tapi untuk kondisi yang penyeberangan biasa yang non eksekutif itu tidak tahu juga, teman-teman ya, apakah berdampak macet atau tidak, karena posisi gerbang pintu masuk non eksekutif itu kurang lebih 1 kilo atau 2 kilo dari pintu masuk eksekutif ini, teman-teman. Jadi kita tidak sampai di sana. Seperti inilah kondisi keramaian yang setelah masuk, dan ini sudah kita penukaran tiket. Setelah barcode kita mendapatkan tiketnya. Ada 2 tiket, teman-teman, ada A dan B. A itu untuk petugas dan B untuk tinggal di penumpang nantinya, teman-teman. Sekarang ini sudah jam 24 kurang 20 menit, teman-teman. Setelah penukaran barcode menjadi tiket ini, di sini tertera, teman-teman, untuk batas maksimal pemakaian tiket ini berlaku, bahwa tadi kita menukarnya tanggal 14 dan ini bisa berakhir tanggal 16 bulan 4 sampai jam 00.30, teman-teman. Jadi ada kurang lebih 2 hari batasnya seperti itu, teman-teman. Kita bisa belum berangkat naik kapalnya seperti itu. Tepat jam 12:40 ini mobil-mobil yang sebelah kanan saya sudah mulai bergerak jalan maju ke depan. Itu sudah ada motor duluan, dan ini akan sebentar lagi akan menuju kapal yang ada di depan sana, teman-teman. Jadi kami naik kapal itu sudah jam 01, kami sudah di atas kapal, dan sampai kapalnya berangkat itu jam 2 kurang 10 menit nantinya, teman-teman. Untuk keberangkatan ini kenapa jam 2 kurang 10 menit? Ini menunggu kapal sampai penuh ya, teman-teman ya. Ini saya coba, dan juga Juan dan Mama Juan coba naik ke atas ke lantai 2 dan 3-nya sambil kita lihat-lihat nanti bagaimana kondisi situasi yang ada di kapal penumpang, kapal eksekutif ini, teman-teman. Dan kondisi laut pun saat ini tenang, tidak ada ombak. Puji syukur, semoga saja dengan sesuai dengan namanya
kapal eksekutif. Waktu tempuhnya kurang lebih tidak sampai di 2 jam teman-teman. Kita coba naik ke atas melihat situasi kondisi di lantai 2-nya teman-teman. Karena malam, untuk pandangan di luar itu tidak begitu terlihat bagus teman-teman ya, hanya terlihat lampu-lampu. Dan sekarang sudah jam 1.25 teman-teman. Sebelum kapal berangkat, kami pun mencoba untuk naik ke lantai satunya lagi teman-teman. Kita lihat juga kondisi di atas seperti apa nantinya, seramai apa. Sepertinya sih ramai banget teman-teman. Yang mau istirahat, mau tiduran, duduk bisa di dalam teman-teman ya. Ini ada pintu masuknya. Terlihat di dalam juga lumayan padat. Karena masih penasaran, kita coba naik saja dulu ke atas seperti apa di atas, agar tidak penasaran dan bisa menikmati suasana di kapal ini teman-teman. Dan kami pun naik bersama dengan Juan. Di sisi satu samping kanan kapal ini untuk pintu masuk penyeberang pejalan kaki sudah ditarik teman-teman, tidak gabung lagi ke kapal. Ini jam 1:38 teman-teman. Supaya tidak penasaran, ini kami coba naik lagi bersama Juan untuk naik ke lantai paling atas teman-teman. Bagaimana situasi kondisinya? Coba kita lihat. Di dek paling atas itu ada yang berdagang teman-teman, ada meja-meja juga, ada yang berdagang pop mie dan seperti, dan Juan tertuju ke akuarium ternyata teman-teman. Wah, dia tersenyum melihat akuarium yang isinya, ini saya tidak tahu juga ikan apa teman-teman ya, mungkin apakah ini ikan laut atau memang ikan air tawar seperti itu teman-teman. Lumayan ya buat cuci mata juga di atas. Juan sangat senang sekali teman-teman, karena dia suka sekali memelihara ikan. Selain di dekat akuarium tadi tempat duduk yang beratap, ini juga ada outdoornya teman-teman, tempat duduk yang outdoor namun penuh teman-teman. Jadi kita tidak ada tempat duduk dan kita berinisiatif untuk keliling lagi. Seperti inilah kondisi di atas kapal yang paling atas teman-teman. Nggak tahu lantai berapa, ini dek berapa, cuman tadi sempat naik tangga 3 kali ya teman-teman ya. Tidak lama kemudian dan suara kapal pun berbunyi seperti suara tampomas, itu menandakan kapal akan berangkat. Karena sudah tidak penasaran lagi dan kapal sudah mau berangkat, kita menuju ke mobil saja teman-teman, karena kondisi di atas juga pasti angin kencang dan lumayan buat tidur istirahat sekitar 1-2 jam di dalam mobil teman-teman ya. Karena di kondisi di dalam ruangan kapal juga terlihat tadi penuh, jadi kita langsung saja menuju ke mobil. Sekarang tepat jam 1:58 teman-teman. Nanti akan saya perlihatkan lagi jam berapa nanti sampai di pelabuhan Bakauheni-nya teman-teman. Teman-teman sekarang sudah nyebrang di pelabuhan Bakauheni-nya teman-teman. Maaf tadi tidak sempat memvideokan karena sempat ketiduran sampai di klakson mobil yang lain, karena tidak terasa sudah terlelap tidur dan tidak sempat membuat video. Ini sekarang sudah jam 4:15 teman-teman. Jadi kurang lebih tadi untuk keluar mobil ini kurang lebih 5 menit. Berarti tadi adalah jam 4:20 kita sudah menyeberang ke Bakauheni. Waktu tempuh untuk menyeberang kapal eksekutif barusan memakan waktu 1 jam 45 menit teman-teman. Ini bisa dibilang termasuk cepat, dan kita akan lanjutkan perjalanan menuju tol Lampung menuju Palembang teman-teman. Ini saya ambil waktu sebentar karena baru terbangun dan langsung berburu-buru untuk keluar dari kapal, dan ini berada di pinggir jalan di
setelah keluar Bakauheni saya akan mengambil waktu sekitar 10 menit untuk minum kopi dulu teman-teman. Dan sebentar lagi planning jam 4:30 akan kita mulai lagi perjalanan menuju masuk ke tol Lampung menuju Palembang. Sambil menunggu kopi dingin, ini saya coba untuk membersihkan kaca dari debu-debu yang menempel di kaca depan mobil dan sekalian juga membersihkan wiper. Dan nanti jam 4:30 kita akan langsung berangkat. Tepat jam 4:30 tanggal 15 April 2023 kami melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari sini langsung terlihat untuk posko mudik lebaran 2023 sebelum belok ke arah tol ke kiri. Dan kalau lurus ini adalah menuju Kalianda, jalan biasa teman-teman. Di depan sana sudah terlihat plang, sebelah kanan ke Kalianda, kalau sebelah kiri masuk tol Lampung Selatan menuju Palembang. Dalam beberapa jarak kilometer yang dilaluin barulah sampai ke gerbang tol Bakauheni Selatan teman-teman. Biaya tol ini juga nanti saya buatkan di akhir video ini teman-teman ya. Di sini hanya ngetap kartu tol saja, tidak ada pemotongan, dan kita lanjut perjalanan. Oh iya teman-teman, untuk mengingat kemarin untuk kaca film yang saya gunakan di kaca depan ini yang saya bilang 40% kondisi sore kemarin berangkat. Nah ini dia teman-teman, kalau kondisi di gelap tidak ada lampu sama sekali teman-teman. Jadi masih ya kalau saya bisa bilang bahwa bagus, tidak mengganggu pemandangan mata ke depan dengan menggunakan kaca film 40% teman-teman. Untuk kondisi kontur jalan tol ini bagus, tidak ada kendala sampai saat ini. Jadi masih batas wajar, tidak ada berlobang yang membahayakan di depan teman-teman. Walaupun ini perjalanan masih di jam 5 pagi teman-teman ya. Dan sebentar lagi ini akan berhenti sejenak di rest area pertama untuk sarapan pagi seperti itu teman-teman, tepat pada pukul jam 5. Seperti ini kondisi dan situasi rest area pertama yang didapati setelah kita masuk gerbang tol Bakauheni Lampung Selatan menuju Palembang teman-teman. Dan kita di sini mencari tempat istirahat dan terlihat ada Pujasera yang menjual sarapan. Kita coba untuk membeli sarapan dan melakukan sarapan, dan juga yang pastinya adalah toilet teman-teman. Jam 5.20 pun kami melanjutkan perjalanan dan menuju ke Palembang. Untuk kondisi jalan mulus ya teman-teman ya, tidak ada kendala yang berarti. Di tengah jalan kami diguyur hujan juga, tapi tidak lebat. Dan di sini kami pun mulai mengurangi kecepatan karena dalam kondisi jalanan basah
sangat berisiko untuk kecepatan di atas rata-rata 60 teman-teman. Jadi ini hanya sekitar 60, tidak sampai melebihi di 80. Terlihat langit sudah mulai terlihat membiru, tidak lagi menghitam karena sudah mulai pagi teman-teman. Nah, barusan terlihat ada rest area lagi. Ini adalah rest area yang kedua kita temui, di mana ini kilometer 50 teman-teman. Karena kondisi masih hujan juga, jadi kami sempatkan untuk mampir di rest area ini karena terlihat ada SPBU di situ teman-teman. Jadi disinilah kami akan melakukan pengisian bahan bakar yang pertama setelah berangkat dari Bekasi. Karena di rest area pertama tadi tidak ada SPBU yang besar teman-teman, hanya SPBU pembantu seperti itu. Kalau di sini ada terlihat pelangnya Pertamina, jadi kita coba untuk isi bahan bakar di sini karena sudah ada sekitar tinggal 5 baris. Jadi nanti kita akan berangkat full menuju langsung ke Palembang. Sambil menunggu antrian bahan bakar, kita sempatkan untuk bersih-bersih kaca kembali teman-teman, untuk mengurangi dampak kotor, bekas percikan air di jalanan, kemudian asap-asap mobil yang menempel di kaca yang bisa mengganggu pandangan mata ke depan. Isi full bahan bakar Pertalite di sini 195.000 teman-teman. Ini adalah pengisian yang pertama setelah keberangkatan dari Bekasi. Di SPBU kilometer 50 ini, kilometer mobil kita sekarang 44.092 km teman-teman. Jadi jarak tempuh yang sebelumnya kilometer pertama kita itu adalah 39.000 pas. Jadi sudah ada 392 km yang kita jalanin. Oh iya teman-teman, ini Juan sangat asik tidurnya di kursi 2. Semua kursi buat dia tidur dan Mama Juan ada di depan. Dan ini akan kita lanjutkan perjalanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Dukung terus channel ini dan ikutin terus perjalanan kami sampai nanti menuju Medan. Mantap. Kita lanjut perjalanan. Setelah ada kurang lebih 15 menit, ternyata untuk hujannya sudah tidak ada lagi teman-teman. Jadi jalanan sudah mulai kering kembali. Kita bisa memacu sedikit demi sedikit untuk kecepatan yang ada di jalanan tol Lampung Palembang ini teman-teman. Sehingga untuk dampak resiko jalanan berbahaya itu berkurang karena hujannya sudah tidak ada lagi dan jalanan sudah kering. Oke, kita lanjut.
Setelah melakukan perjalanan sekitar kurang lebih 4 jam, ini saya lihat ada rest area lagi teman-teman. Jadi karena sudah menyetir 4 jam, saya merasa kayaknya harus istirahat untuk mengembalikan stamina lagi. Berhubung karena ini juga supir sendiri teman-teman. Di sini lumayan luas untuk area untuk parkirnya, dan Juan juga baru bangun teman-teman. Jadi kita usahakan juga dia supaya jam 10 ini dia baru makan teman-teman, karena tadi pagi masih nyenyak tidur, kita tidak bangunin, dan ini waktunya dia makan. Di sini juga banyak juga yang dagang makanan siap saji juga ada. Sambil menunggu pesanan makanan, kita akan coba untuk mendinginkan mesin juga di sini teman-teman. Jadi ada sekitar 1 jam nantinya akan kita lakukan berangkat lagi menuju Palembang. Jam 11 kami melanjutkan perjalanan menuju Palembang. Ini masih di rest areanya. Kita akan keluar menuju jalanan kembali. Di sini ada yang seru teman-teman. Sebentar lagi ada Fortuner putih lewat, akan menyalip beberapa mobil di depan, yaitu yang sangat berbahaya teman. Ini saya besarkan. Coba kita lihat bersama apakah ini dilakukan dengan profesional ya teman-teman ya. Nah, itu ada Fortuner putih menyalip mobil kanan, dan truknya bisa dia lewatin dan langsung mengambil kiri juga teman-teman. Di depan masih ada truk juga, dan dia salip juga 2 mobil. Wow, hebat Fortuner, hebat ya teman-teman ya. Kita hanya mobil Calya, kita berjalan santai seperti yang di depan mobil kita teman-teman. Dibilang santai, ini adalah kecepatan 80 ke 100 teman-teman.
Di depan terlihat pelang kayu agung ke kiri, kalau di kanan lurus Palembang. Ini saya ambil lurus ke Palembang teman-teman. Ini di posisi kilometer 329 dan tidak jauh, sebentar lagi ini ada sudah pemberhentian ngetep teman-teman. Sepertinya pembayaran dan dilanjutkan lagi sampai ke exit tol Kramasan. Jarak tempuh masih ada kurang lebih 35 km lagi teman-teman, baru nanti keluar pintu exit tol Kramasan, barulah ketemu keluar jalan lintas timur, jalan biasanya teman-teman. Ini tepatnya di kilometer 330 km teman-teman. Dari mulai kilometer 330 sampai nanti di kilometer 375 ini jalannya banyak, lumayan seperti apa, bekas-bekas tambalan teman-teman, namun tidak masih standar, lumayan bisa dijalanin teman-teman, tidak berbahaya karena tidak ada yang berlubang sampai 5 sampai 10 cm, itu tidak ada. Yang hanya saja dia seperti bekas tambalan, jadi terasa di mobil seperti itu, apalagi mobil yang kita pakai hanya mobil Calya teman-teman. Namun di sini kita masih tetap bisa memacu kecepatan seperti layaknya di 80 sampai 100 km per jam.
Dan tibalah di kilometer 364 teman-teman. Gerbang tol Keramasan ini adalah ujung dari mulai dari masuk gerbang tol Bakauheni Selatan sampai gerbang tol Keramasan, kurang lebih 364 km. Tidak jauh dari setelah keluar pintu tol gerbang Keramasan, ini langsung ke belok kanan teman-teman. Ini barulah kita mulai untuk jalan lintas timur, jalan biasanya teman-teman. Untuk tidak mengurangi kualitas gambar dan video di potong-potong ini, saya sudahin dulu untuk part 1 teman-teman. Untuk kelanjutannya dari gerbang tol Keramasan ini sampai nanti Jambi akan saya buat di part 2 teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dukung channel ini untuk agar semakin berkembang. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan salam satu aspal.